Ke-211. Jangan mengorek masa lalu. Arjun seperti mendapat aliran semangat entah dari mana. Seminggu waktu dia untuk mengurus kerja sama di China bisa dia selesaikan dalam waktu 4 hari. Dia begitu ingin pulang sangat merindukan sang istri. Semenjak ke China memang dia jarang menelpon sang istri, karena perbedaan waktu juga sehingga mereka hanya sempat kirim pesan. Itu pun butuh waktu yang lama untuk mendapat balasan. Sesampainya di Bandara Indonesia, Arjun cukup tercengang jika yang menjemput adalah Helmi. "Loh, kok kamu? Ayah di mana?" tanya Arjun sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. "Jangan mencari Om Yongki lagi, dia yang menyuruh aku untuk menjemputmu." "Wah, apakah ayah sangat sibuk? Semalam dia yang bilang mau menjemput aku." "Iya, keluarga kita sedang sibuk. Ayo buruan, mereka sudah tidak sabar untuk menanti kepulanganmu," jawab Helmi. Di perjalanan suasana tenang, mereka berdua sama-sama sibuk pada pikiran masing-masing. Tetapi Arjun justru merasa aneh sebab biasanya Helmi tergolong bawel. "Hel, kamu baik-baik saja kan?" tanya Arjun heran. "Baik, memangnya kenapa? Kamu aneh saja, biasanya berisik." "Itu karena aku sedang bingung. Dulu kita kan musuh dan sekarang aku akan jadi adik iparmu," balas Helmi. "Haha, kalau gitu kamu panggil aku abang dong," ejek Arjun. "Nanti jika sudah sah menikah, untuk saat ini aku masih merasa gengsi," balas Helmi tertawa lebar. "Karena memang sudah takdirnya, aku juga tidak bisa menolak. Tapi aku harap kamu mau menjaga Ayunda dengan baik dan tidak melukainya. Jika sampai dia bersedih, aku tidak akan tinggal diam," pinta Arjun malas berdebat. "Jangan mengajarkan aku tentang bersikap baik pada istri, dibanding dirimu yang pendiam aku jauh lebih paham dan bahkan bisa menjaga pikiranku," sindir Helmi. "Sialan," dengus Arjun menyesal kenapa dulu curhat mengenai rumah tangganya. "Tapi aku jujur apa adanya, aku sangat tulus mencintai Ayunda melebihi apapun," balas Helmi. "Jangan terlalu percaya diri, kamu tidak tahu kan jika Yusuf akan pulang. Pada saat itu kamu harus bisa menjaga Ayunda dengan baik. Aku paling kenal dengan adikku sendiri. Dia labil dan mudah terbawa perasaan, apalagi masa lalu Ayunda dan Yusuf tidak sesederhana itu," ujar Arjun membuat Helmi seketika tegang. "Masa lalu apa di antara mereka?" tanya Helmi sangat penasaran. "Lebih baik kamu tidak usah tahu, daripada hidupmu menjadi tidak tenang," sindir Arjun menahan tawa, puas rasanya bisa membalas Helmi atas ucapan tadi. "Apa sih? Jangan membuat aku penasaran," keluh Helmi tidak sabar. "Sudah aku bilang, aku tidak akan memberitahumu," sergah Arjun. Helmi terdiam, percuma memaksa Arjun malah semakin didesak akan semakin tidak mau. "Rasain, emang enak," batin Arjun dalam hati. Suasana kembali tenang, memang pada dasarnya mereka berdua tidak akur sejak dari dulu zaman kuliah. Tetapi bukan berarti mereka saling membenci. Bagaimanapun juga setelah Helmi dan Ayunda menikah mereka akan menjadi saudara. Sesampainya di kediaman Miftah, di sana sudah sangat ramai dipenuhi keluarga dan saudara. Bahkan keluarga Arjun juga ikut bergabung. Arjun berdetak kencang, sama seperti dirinya yang pertama kali jatuh cinta. Dari kejauhan dia mencoba mencari sang istri tetapi tidak ditemukan. "Helmi, ada acara apa kok ramai?" tanya Arjun. "Aku tidak mau menjawab," sergah Helmi ketus. Arjun tertawa, rupanya Helmi masih dendam padanya soal yang tadi. Dia pun segera keluar dari mobil, menuju ke halaman rumah yang seperti pasar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab semuanya kompak menyambut Arjun sukacita. "Ada acara apa kok ramai sekali? Dan bayi kecil itu anaknya siapa kok aku baru lihat?" tanya Arjun penasaran. "Coba tebak." Selayunda secerah mentari pagi. Ketika Arjun ingin mendekat biar lebih jelas tetapi ayah mertuanya langsung mencegah. "Kamu mandilah dulu, baru gabung bersama kami." "Ya, datang dari kejauhan harus bebersih diri dulu,"
Tim Pao Yongki. Arjun langsung berlari ke dalam rumah. Hatinya merasa yakin jika bayi mungil itu adalah putranya yang telah lahir. Tetapi Arjun memilih untuk menemui sang istri, mandi baru menggendong putranya. Sampai lupa mengucapkan salam, Arjun membuka pintu kamar sang istri. Nala tengah tertidur pulas. Dia nampak lelak sekali, pasti berat berjuang seorang diri. Batin Arjun meneteskan air matanya. Arjun tidak berani mengganggu istirahat Nala. Dia pun langsung masuk ke kamar mandi. Begitu keluar, istrinya sudah terbangun. Arjun, ucap Nala tersenyum manis. Nala, bagaimana kondisi kamu? Kapan kamu lahiran? Dan kenapa tidak memberitahuku? Tanya Arjun langsung memeluk istrinya, tetapi tidak berani terlalu erat sebab Nala masih terlihat lelah. Aku baik-baik saja. Setelah mengantarkan kamu dari bandara dalam perjalanan ke Tuban, aku pecah, makanya saran dokter harus segera operasi. Tapi alhamdulillah anak kita sehat dan normal. Maaf ya, aku terpaksa tidak memberitahumu karena tidak ingin mengganggu pikiran kamu saat menggapai mimpi. Ucap Nala lembut. Arjun sama sekali tidak marah. Dia sangat terharu dengan perjuangan istrinya yang begitu tabah menyimpan perasaan sendirian selama ini demi dirinya. Bahkan ketika melahirkan juga lebih memilih diam demi mimpinya. Istriku, kamu sangat hebat. Terima kasih banyak karena selama ini mau bersabar untukku. Terima kasih karena telah menjadi istri yang sempurna. Terima kasih karena telah melahirkan putra untukku. Ucap Arjun berlinang air mata. Tak lama kemudian ucapan salam terdengar dari mulut Miftah, sambil menggendong Arjun Junior dan menyerahkan pada sang ayah. Arjun, ini putramu. Selamat ya. Ucap Miftah. Ya, ayah, terima kasih. Jawab Arjun langsung menerima putranya semakin banjir air mata. Karena suasana tengah syahdu, Miftah keluar dari kamar membiarkan Arjun dan Nala berduaan mengurus baby mereka. Yahya Kak Amil, maafkan ayahmu sayang. Ucap Arjun tak mampu berkata-kata lagi. Akhirnya, kita berdua bisa memanggil nama itu secara nyata, ucap Nala. Ya, kamu sungguh putra ayah yang hebat. Kelak jadi lelaki yang baik seperti ibu kamu ya. Ucap Arjun mencium buah hatinya dengan segenap jiwa. Nala hanya tersenyum, seorang lelaki yang keras seperti Arjun sampai menangis demi putranya. Lalu yang mengajani ayah siapa? Tanya Arjun penasaran. Kakek Miftah. Jawab Nala. Tidak apa-apa, sama saja. Tetapi sebagai wujud permintaan maaf setiap hari ayah akan mengajari kamu azan dan sholawat. Ucap Arjun pada bayinya. Tanpa rasa gengsi seperti biasanya, Arjun mulai salawat diikuti oleh Nala. Tetapi putra mereka malah tertidur pulas. Ketika Arjun dan Nala tengah bahagia, tanpa mereka sadari ada seseorang yang menguping dari luar kamar. Siapa lagi kalau bukan Ayunda yang suka kepo? Ayunda, kamu kenapa di sini? Tanya Helmi yang berdiri tepat di belakang Ayunda. Ih, Kak Helmi ngagetin aja. Pekik Ayunda. Habisnya hobi menguping kamu tidak kunjung sembuh juga. Hayo, jangan-jangan kamu sudah ingin punya bayi ya? Goda Helmi. Aku masih kecil tahu. Aku hanya penasaran dengan reaksi Bang Arjun saja kok. Elak Ayunda menahan malu. Bukannya bagus kalau masih remaja gini punya bayi? Nanti saat anak kita dewasa, kamu juga masih muda dan dikira kakaknya. Kelakar Helmi. Gak lucu, bilang saja Kak Helmi yang mesum. Balas Ayunda. Aku hanya bercanda, oh ya ada hal penting yang ingin aku tahu. Selah Helmi. Apa itu? Tanya Ayunda. Aku ingin tahu masa lalu kamu dengan Yusuf. Ujar Helmi. Apakah itu hal yang penting? Jika tahu masa lalu aku dan Kak Yusuf, apakah kakak berhenti mencintaiku? Balas Ayunda kesal. Maaf, aku tahu salah. Memang tidak seharusnya aku tahu masa lalu kamu, apalagi aku sendiri malahan memiliki masa lalu yang buruk. Hanya saja aku cemburu, aku sangat menyesali kenapa aku tidak lahir lebih dulu dan menjadi orang yang pertama mengenalmu. Keluh Helmi frustrasi.
Kak Helmi kira aku juga tidak berpikir seperti itu. Aku mengeluh kenapa aku tidak lahir lebih dulu dan membiarkan jodohku dipinjam oleh banyak orang. Balas Ayunda sinis. Alhamdulillah. Ucap Helmi tersenyum sumringah. Kenapa malah alhamdulillah? Tanya Ayunda kesal. Berarti pikiran kita berdua sama, itu pertanda jika kita memang saling mencintai. Ah, andaikan sudah sah, aku ingin sekali memeluk Murad. Ucap Helmi tanpa merasa bersalah telah memulai keributan.